Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siswa-siswi MTS Asada kelas 9 yang semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali di pembelajaran akidah halal online, dan insya Allah Bapak di kesempatan kali ini akan melanjutkan penjelasan bab 1. Masih judul kita adalah iman kepada hari akhir. Ya, sekarang alhamdulillah kita masuk pertemuan yang ketiga, dan kita langsung saja, jangan lupa kalian untuk mencatat materi ini ya. Materi ini di buku catatan kalian, nanti Bapak akan periksa setelah, ya seperti biasa, di hari Jumat atau hari Sabtu ya, untuk pembelajaran akidah kelas 9. Baik anak-anak, ya silakan buka langsung di slide 3. Di sini adalah pembahasan kita peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Di sini ada yang disebut dengan alam barzah, disebut juga alam kubur. Jadi alam barzah ini adalah batas antara sekat ya, antara dunia dan akhirat. Jadi orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah mati, dicabut ruhnya, nyawanya oleh Allah, dia akan masuk ke alam barzah dan dia menanti hari kiamat datang. Ya, jadi barzah ini antara dunia dan akhirat, belum sampai akhirat tapi sudah keluar dari dunia. Ada yang disebut dengan yaumul ba'as atau al-ba'as, ya, kebangkitan. Jadi manusia seluruhnya dari mulai Nabi Adam hingga manusia terakhir di alam semesta ini akan dibangkitkan, ya, yang disebutkan oleh para ulama dalam hadis-hadis yang sahih bahwa yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dibangkitkan disebut ya mahsyar, ya tempat pembangkitannya itu. Baik. Kemudian berikutnya yaumul mahsyar. Ya, tadi disebutkan ba'as, kebangkitan. Nah, mahsyar ini manusia setelah bangkit dikumpulkan, ya, di sebuah padang, ya, lapangan datar di mana manusia satu sama lain, ya, dari mulai masa pertama sampai masa terakhir ada. Ini terbayang banyaknya ya anak-anak. Jadi memang manusia dalam keadaan betul-betul membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Maka di sana pentingnya adanya syafaat. Di antara nabi yang diizinkan untuk memberikan syafaat pertama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di mahsyar ini macam-macam keadaan manusia ini. Ya, ada yang wajahnya tidak ada kulitnya, ada yang ditenggelamkan oleh keringat tubuhnya, ya, sampai perutnya, ada sampai dadanya, ada yang sampai tenggelam di keringat. Itu memang sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Kemudian ada yaumul mizan atau al-wazn. Jadi manusia setelah dibangkitkan, nanti akan ditimbang amal baik dan buruknya selama mereka hidup di dunia. Jadi ada yang menyebutkan bahwa yang ditimbang adalah hanya amal solehnya. Ada yang menyebutkan bahwa yang ditimbang adalah catatan amalnya. Yang jelas baik buruknya ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas-jelas timbangan yang sangat adil. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yaumul hisab. Nah, ini dihitung seluruhnya, ditimbang terus dihitung. Nah, ini perhitungan inilah yang paling panjang sekali. Ya, perhitungan ini yang sangat panjang. Jadi anak-anak, manusia ini betul-betul ya mengalami perjalanan yang sangat masya Allah panjang sekali. Jadi dunia ini betul-betul belum seberapa dibanding perjalanan yang akan kita hadapi nanti di akhirat, ya, terutama di saat hisab itu. Kemudian setelah itu kita akan ada sirat. Sirat ini adalah titian. Maksud titian itu jalan, ya, yang menentukan setiap manusia setelah dihisab, di mizan, ya, baik buruknya ini menjadi penentu dia ini celaka atau selamat, ya, di saat dia di mana, di dunia, ya. Ya, jadi apa yang dia lakukan itu akan menjadi penentu di saat dia melewati sirat itu. Disebutkan dalam hadis-hadis, ada yang melewati sirat seperti kilat, ada yang melewatinya seperti kuda pacuan kuda yang cepat, ya. Ada yang seperti seperti orang yang berjalan, ada yang seperti burung terbang. Ini yang disebutkan oleh Nabi itu tergantung dari kondisi amal perbuatan yang dia lakukan di dunia. Kemudian berikutnya sirat ini jalannya betul-betul banyak sekali godaan-godaannya, banyak sekali rintangannya, ya, sehingga betul-betul manusia itu diuji di saat melewati sirat. Terakhir manusia akan berlabuh di dua tempat. Dia akan masuk surga atau dia akan masuk neraka. Ini tempat terakhir. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Orang-orang mukmin yang berdosa pun akan merasakan neraka, tapi tidak selama-lamanya. Dia akan masuk ke surga bersama saudara-saudara mereka yang bertakwa, yang beramal soleh, dan dia akan
selamanya di surga. Jadi itu ya, jadi tempat terakhir kita ini dua, baik itu ke surga atau ke neraka. Baik ya, itu anak-anak ya. Sekarang bisa kalian baca, ini adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, mendorong setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah ya. Kemudian yang kedua, mendorong untuk gemar membelanjakan harta atau infak di jalan Allah. Berarti ini memberantas sifat pelit ya, kikir, bakhil, tamak dan rakus. Mendorong untuk menghindari perbuatan seperti kebiasaan mencontek ya, ini juga sama. Yang mengambil barang bukan miliknya, korupsi. Ini di saat orang kenal hari akhir atau yakin adanya kiamat, dia tidak mau nyontek. Ya, oke, tidak tahulah guru kita, tapi Allah Maha tahu. Nanti di hari kiamat akan diperhitungkan. Ya, kemudian memiliki jiwa pemberani, teguh, tidak penakut, terutama berjuang untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Jadi sosok yang pejuang, ya, untuk memperjuangkan agama. Ya, kemudian yang kelima, dalam hidupnya di dunia tidak akan tenggelam dalam arus bermegah-megahan. Dia tidak akan memiliki rasa iri dengki kepada sesama terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain, tidak akan. Dia akan cukup dengan apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, menenteramkan batin, terutama bagi orang yang mendapatkan ya perlakuan yang tidak adil atau tindakan yang sewenang-wenang. Dalam artian begini, bahwa di dunia dia bisa diperlakukan tidak adil oleh manusia, dihakimi, sebenarnya dia ini benar tapi dikatakan salah, akhirnya dihukum. Tapi di akhirat Allah lah yang maha menghakimi dengan seadil-adilnya. Inilah anak-anak hikmah beriman kepada hari akhir. Silakan kalian simak dan nanti silakan kalian isi evaluasinya agar ya bisa memahami ya materi yang Bapak sampaikan ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi